Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angel Karen Haput dengan NIM 230305501038 dari program studi gizi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah epidemiologi gizi. Baik, materi yang akan saya paparkan yaitu konsep dasar timbulnya penyakit pada model roda atau wheel model. Konsep dasar epidemiologi penyakit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, segitiga epidemiologi, yang kedua, model roda, dan yang ketiga, jaring-jaring sebab akibat. Pada materi ini saya hanya akan membahas model roda atau wheel model. Definisi model roda. Roda adalah objek berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbu dapat menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. Model roda adalah model yang menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai roda dengan manusia dan genetiknya sebagai bagian intinya. Faktor-faktor yang menjadi bagian dari model roda. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial diartikan sebagai semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi kesehatan yaitu pendapatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Yang kedua, lingkungan biologis. Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia sendiri. Contoh faktor lingkungan biologis yang mempengaruhi kesehatan yaitu kualitas udara, kondisi sanitasi, dan sumber air. Yang ketiga, lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berbentuk fisik dan tidak bernyawa. Contoh faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi kesehatan yaitu polusi udara, perubahan iklim, dan kebisingan. Yang keempat, genetik. Faktor genetik adalah unsur keturunan yang mempengaruhi sifat-sifat dan karakteristik seseorang. Contoh faktor genetik yaitu penyakit keturunan, yaitu kondisi kesehatan yang disebabkan mutasi genetik, contohnya penyakit jantung. Yang berikut, interaksi antara faktor-faktor model roda. Model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit. Pada model roda, yang dipentingkan adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bisa kita lihat pada gambar di samping, menggambarkan hubungan manusia dan lingkungan sebagai rodanya. Manusia dengan genetik sebagai bagian intinya dan komponen lingkungan biologi, sosial, fisik mengelilingi pejamu. Besarnya peranan masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang diderita. Contohnya sebagai peranan lingkungan sosial lebih besar dari lingkungan lainnya pada stres mental. Yang kedua, peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan, seperti pada penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Yang ketiga, peran inti genetik lebih besar dari lingkungan lainnya pada penyakit keturunan. Selanjutnya, peran roda dalam pencegahan penyakit. Roda penyakit dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Contohnya, yang pertama, meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Yang kedua, mempromosikan gaya hidup sehat. Dan yang ketiga, meningkatkan screening dan deteksi dini penyakit. Selanjutnya, contoh penerapan roda timbulnya penyakit. Contohnya, penyakit jantung koroner. Yang pertama, faktor lingkungan seperti polusi udara, kurangnya akses terhadap makanan sehat. Yang kedua, faktor perilaku seperti merokok, kurang aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak sehat. Yang ketiga, faktor genetik seperti riwayat keluarga penyakit jantung koroner.
Yang keempat, faktor layanan kesehatan seperti akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan kualitas layanan kesehatan yang buruk. Terakhir, kesimpulan dari materi ini adalah model roda menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan serta faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit. Terdapat 4 faktor utama yang berperan. Yang pertama, lingkungan sosial, yang kedua, lingkungan biologis, yang ketiga, lingkungan fisik, dan genetik. Model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan mengembangkan strategi pencegahan penyakit seperti meningkatkan akses terhadap air bersih, mempromosikan gaya hidup sehat, dan meningkatkan layanan kesehatan. Contoh penerapan dapat dilihat pada penyakit jantung koroner yang melibatkan berbagai faktor lingkungan, perilaku, genetik, dan layanan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.